Selamat datang di Skuter Tua. Izinkan saya, Dandre, menemani kamu dalam membahas alur cerita drama Korea yang berjudul Itaewon Class. Film ini dirilis pada tahun 2020, berkisah tentang seorang pemuda kaku, dingin, dan antisosial dalam merencanakan balas dendam terhadap nasib buruk yang menimpa dirinya dikarenakan oleh kekuasaan dan kekayaan pemilik perusahaan jangka. Pada episode pertama kali ini, dibuka dengan menampilkan alur mundur 15 tahun sebelumnya di SMA Jangseong. Diperlihatkan pemeran utama kita bernama Park Sae-royi mendapatkan hukuman karena tidak pernah mengikuti tambahan pelajaran. Sae-royi merupakan remaja dingin dan kaku, sehingga memiliki masalah dalam berinteraksi sosial, hingga tak mengherankan jika dia tidak mempunyai teman di sekolahnya. Akan tetapi, sikap dingin dan seenaknya tersebut ternyata Sae-royi memiliki pemuja rahasia yang menyukai dirinya. Hingga pada suatu waktu, temannya berinisiatif mengutarakan ketertarikannya pada Sae-royi. Akan tetapi dengan cueknya, Sae-royi mengabaikan niat baik temannya tersebut. Siswi tersebut bukannya sedih, malah terpesona dengan sikap Sae-royi yang membuatnya semakin jatuh hati. 그래서 좋았어. Di stasiun kereta api, Sae-royi dipertemukan dengan seorang wanita bernama Ah yang memperlakukan seorang pengemis dengan kasar, hanya karena pengemis tersebut memaksa dan memegang tangannya. Sae-royi membantu pengemis tersebut yang mengakibatkan cedera pada kakinya dan meminta meminta maaf kepada pengemis tua tersebut. Akan tetapi, permintaan tersebut diabaikan begitu saja oleh Suah. Akibat cedera tersebut, Sae-royi mengalami kesulitan dalam tes fisik penerimaan Akademi Kepolisian. Dengan sikap disiplin dan pantang menyerah, Sae-royi mampu menyelesaikan tes fisik meskipun dalam keadaan cedera dan dinyatakan lulus dalam tes fisik tersebut. Di lain tempat, diperlihatkan manajer Park yang merupakan ayah dari Sae-royi yang juga bekerja pada perusahaan jangga dan menjadi penanggung jawab terhadap panti asuhan Gainari bertemu dengan direktur Kang yang memberikan selamat kepada manajer Park karena telah dipromosikan ke kota Pajin, yang juga menjadikan alasan Sae-royi untuk pindah sekolah ke SMA Gwangjin. Akan tetapi, direktur Kang juga memberikan informasi jika perusahaan jangga memutuskan sponsor terhadap panti asuhan tersebut yang membuat manajer Park sedih karena perusahaan jangga telah menjadi penyedia makanan bagi panti asuhan tersebut selama ini. Selepas itu, manajer Park bersama Roye mengunjungi panti asuhan Gainari. Secara kebetulan, Suah menjadi pengurus dan tinggal di panti asuhan tersebut. Pada pertemuan kedua ini, Suah menyadari bahwa Sae-royi adalah anak dari manajer Park, sehingga berinisiatif untuk memperbaiki hubungannya dengan Sae-royi. Tetapi tidak mendapatkan respon yang baik oleh Sae-royi yang kaku dalam berinteraksi sosial. Di pagi harinya merupakan hari pertamanya masuk ke SMA Gwangjin, dan tanpa diduga ternyata Sae-royi ditempatkan satu kelas dengan Suah dan duduk satu bangku di sebelah Suah. Tiba-tiba terjadi perundungan yang dilakukan oleh salah satu murid kepada murid cupu di sekolahnya. Pelakunya merupakan anak dari Presdirjang bernama Jang Geun-woo, anak bos dari tempat ayahnya bekerja. Guru beserta siswa yang lain hanya melihat tanpa memberikan respon apapun terhadap perundungan tersebut, sehingga Sae-royi tergerak untuk menghentikan perundungan tersebut, dan Geun-woo yang merasa ada yang berani menghentikannya berlagak sombong di depan Sae-royi. Dan tiba-tiba, hook kanan Sae-royi pun kena telak dan mematahkan hidung Geun-woo. Atas peristiwa tersebut, Sae-royi dipanggil ke ruang guru, dan dari sini kita dapat melihat bahwa kekuasaan dan kekayaan dapat mengendalikan orang lain. Orang tua Geun-woo, yaitu Presdirjang, bersamaan datang dengan manajer Park.
Pada kesempatan itu, Sairoi akan dimaafkan jika bersedia meminta maaf dan berlutut di hadapan Gunwo. Tentu saja, Sairoi yang dididik oleh ayahnya untuk memegang terus prinsip hidupnya. Jika bersalah, dia bersedia menerima hukuman. Karena sejatinya yang dilakukan Sairoi adalah membela temannya yang dirundung oleh Gunwo. Atas sikap Sairoi tersebut membuat manajer Park sangat bangga terhadap Sairoi, hingga berimbas kepada pengunduran dirinya dari perusahaan jangga. Setelahnya, ayah dan anak tersebut singgah di sebuah kedai dan berbincang-bincang peristiwa yang terjadi hari ini, sehingga manajer Park mengajak dan mengajarkan anaknya untuk minum-minum dan membicarakan rencana mereka ke depan. Ayahnya berencana untuk membuka restoran kecil dan meminta Sairoi untuk hidup percaya diri dan memegang selalu prinsip hidupnya. Keesokan harinya, Gunwo datang ke sekolah dengan mengendarai mobil barunya, serta mengajak dan menawarkan Suah untuk mengantarnya pulang. Tentu saja Suah menolak ajakan Gunwo. Beberapa hari setelahnya, ketika Suah menaiki bus untuk menghadiri tes wawancara penerimaan mahasiswa baru di Universitas Guangjin, akan tetapi Suah menyadari jika kartu ujian dan identitas dirinya tertinggal. Tanpa berpikir panjang, Suah pun berlari untuk sampai ke universitas tersebut, karena akan telat jika harus menunggu bus selanjutnya. Tanpa disadari, Sairoi yang sedang melakukan jogging berpapasan dengan Suah yang berlari dengan terburu-buru. Hingga akhirnya, Sairoi memutuskan untuk menyemangati dan menemani Suah berlari agar tidak ketinggalan dalam tes wawancara masuk universitas. Wawancara penerimaan mahasiswa pun telah selesai, tetapi ternyata Sairoi masih menunggu Suah di kampus tersebut, karena ia ingin menjadi teman Suah. Singkatnya, mereka berbincang di pinggir danau, dan Suah memuji tindakan Sairoi di sekolah karena telah memukul Gunwo. Meskipun dari sikap tersebut membuat Sairoi dikeluarkan dari sekolah di hari pertamanya. Setelahnya, dengan malu-malu, Sairoi meminta nomor handphone Suah, dan Suah memberikan nomornya dan berpesan terhadap Sairoi untuk tidak jatuh cinta kepadanya. Tentu saja, Sairoi mengabaikan permintaan Suah tersebut dan berlalu pergi. Kehidupan Sairoi berjalan dengan baik dengan lebih dekat kepada ayahnya dan membantu merenovasi untuk pembukaan restoran kecil, serta hubungannya dengan Suah yang semakin dekat sehingga mewarnai kehidupan mereka. Hingga pada suatu malam, ketika ayahnya pulang dari berbelanja kebutuhan untuk persiapan pembukaan restoran, tiba-tiba ayahnya ditabrak oleh mobil dari belakang, hingga terpental masuk ke dalam jurang. Akibat dari kecelakaan tersebut, ayahnya pun meninggal dunia. Di pemakaman ayahnya, Sairoi sangat terpukul karena ditinggal ayahnya, dan saking sedihnya, Sairoi tidak makan selama 2 hari. Dan mengenang kenangan bersama ayahnya, hingga sampai polisi datang dan memberitahukan pelaku penabrakan tersebut telah ditangkap. Akan tetapi, di saat itu Suah tersadar dan melihat foto mobil yang menabrak ayah Sairoi adalah mobil baru Gunwo yang sempat dibawa ke sekolah tempo hari. Sehingga Sairoi memastikan kepada Suah apakah benar itu mobil Gunwo. Tanpa berpikir lagi, Sairoi langsung mencari Gunwo untuk membalaskan perbuatannya. Sairoi yang telah sangat marah mulai mencari ke sekolah dan tidak menemukan Gunwo di sana. Dan ternyata Gunwo berada di rumah sakit akibat dari kecelakaan tersebut. Ketika Sairoi menemukan Gunwo, dia langsung melampiaskan amarah dan kesedihannya dan menghajar habis-habisan Gunwo yang berada di depannya. Gunwo mencoba meminta maaf atas kecelakaan tersebut, tetapi Sairoi meminta Gunwo untuk meminta maaf langsung kepada ayahnya dengan niat ingin membunuh Gunwo saat itu juga. Sairoi mengambil batu besar dan berniat ingin memukul batu besar tersebut ke arah Gunwo. Dan berlahirlah episode 1 kali ini.